Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ayu Febiana, NPM 191100284. Di sini saya akan membahas tentang SKKD atau Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dari kelompok 3, yaitu membahas tentang sumber energi panas dapat menjadi energi listrik. Nah, jadi apa sih pengertian standar kompetensi itu? Jadi, standar kompetensi adalah kerangka yang menjelaskan dasar pengembangan program pembelajaran yang terstruktur. Sedangkan kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai siswa untuk menunjukkan bakat siswa bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Di sini saya akan membahas tentang standar kompetensi dari energi panas menjadi energi listrik. Yang pertama yaitu adanya mengenal energi dan macam-macam energi. Yang A yaitu kita dapat apa sih energi itu, atau disebut juga dengan mengenal energi. Yang B yaitu mengetahui sumber-sumber energi yang ada di sekitar. Yang kedua yaitu sumber energi di sekitarku dan kegunaannya. Yang A yaitu mendeskripsikan sumber-sumber energi dan kegunaan sumber-sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu energi dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang A yaitu mengetahui berbagai macam energi dan apa saja pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang B yaitu mengetahui apa saja sumber energi dan dapat menjelaskannya kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif. Yang pertama yaitu mengetahui sumber-sumber energi, berbagai bentuk energi, dan mengetahui apa saja sumber energi alternatif dan bagaimana kegunaannya bagi kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu energi panas dan perpindahannya. Yang pertama yaitu mengetahui apa itu energi panas dan mengetahui manfaat dari energi panas bagi kehidupan sehari-hari. Yang B yaitu mengetahui perpindahan energi panas dari benda yang bersuhu tinggi ke suhu lebih rendah. Yang terakhir yaitu energi dan kegunaannya. Nah, jadi yang pertama yaitu mengenal apa itu energi listrik, gejala kelistrikan, sumber energi listrik, rangkaian listrik, konduktor, dan isolator. Yang B yaitu mengetahui perubahan energi listrik dan sumber energi selain energi listrik. Yang C yaitu mengetahui cara menghemat listrik dan mampu menerapkannya serta membuat hasil karya yang dihasilkan dari energi listrik. Kita akan melanjutkan yaitu ke kompetensi dasar. Seperti yang saya jelaskan tadi, jadi kompetensi dasar dari kelompok 3 yang pertama yaitu menjelaskan pengertian energi, benda apa saja yang dapat menghasilkan energi, dan melakukan percobaan terkait benda yang menghasilkan energi. Indikatornya yang A yaitu mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan energi sesuai pemahaman. Yang B yaitu mengamati benda di sekitar yang dapat menghasilkan energi. Yang C yaitu melakukan percobaan terkait benda yang dapat menghasilkan energi, misalnya menarik busur, menarik ketapel, memainkan robot yang menggunakan baterai. Yang kompetensi dasar yang kedua yaitu menyebutkan benda apa saja yang dapat menghasilkan energi. Yang indikatornya yang A yaitu memaparkan benda apa saja yang dapat menghasilkan energi, misalnya baterai, pegas, dorongan, dan magnet. Yang B yaitu mengamati gambar yang terkait benda-benda yang menghasilkan energi dari memaparkannya dari pengamatan. Kompetensi dasar yang kedua yaitu menyebutkan nama-nama sumber energi yang menghasilkan cahaya, bunyi,
dan panas kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu memaparkan benda apa saja yang dapat menghasilkan energi menghasilkan cahaya seperti lampu listrik, lampu minyak, dan lilin, dan mengetahui kegunaan dari benda-benda tersebut. Yang B yaitu memaparkan benda apa saja yang dapat menghasilkan bunyi seperti radio, televisi, mic, dan mengetahui kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang C yaitu memaparkan benda apa saja yang dapat menghasilkan panas seperti setrika, kompor, terus dispenser, oven listrik. Yang terakhir yaitu mengamati gambar benda-benda yang dapat menghasilkan energi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, lalu memahami kegunaan tiap benda. Yang selanjutnya, kompetensi dasar yaitu menyebutkan berbagai macam energi dan pengaruhnya seperti energi panas, energi gerak, energi bunyi, energi listrik, dan energi kimia. Yang pertama, yang A, menjelaskan bentuk energi panas yang dapat menghasilkan energi panas seperti batu bara, gas, minyak kayu, dan matahari, dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang B, mengetahui pengaruh energi gerak dan proses penyebab dorongan energi gerak terhadap kehidupan sehari-hari. Yang C, mampu memahami energi bunyi merupakan hasil dari benda bergetar seperti gitar, kecapi, lonceng, kendang, dan peluit, dan pengaruh energi bunyi yang telah dirasakannya. Yang selanjutnya yaitu menjelaskan asal sumber energi listrik dan kegunaannya, dan manfaat pengaruh dari energi listrik itu dalam peralatan rumah tangga seperti kipas angin, setrika, dan lampu. Yang terakhir yaitu mengetahui asal dari energi kimia, berbagai benda yang menyimpan energi kimia seperti aki, baterai, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu menjelaskan sumber energi dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari seperti sinar matahari, bahan bakar fosil, gerak air, dan angin, listrik, dan baterai. Yang pertama yaitu kita dapat mengetahui energi yang dihasilkan dari matahari. Matahari merupakan energi utama dari bumi dan kegunaannya bagi seluruh makhluk hidup yang ada di dunia. Yang B yaitu mengetahui bahwa bahan bakar fosil merupakan bahan bakar mineral yang berasal dari sisa makhluk hidup seperti batu bara, minyak mentah, dan gas. Nah, kita dapat mengetahui kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, yang ketiga, yang C yaitu mengetahui bahwa makanan merupakan sumber energi bagi manusia, baik hewan, tumbuhan, dan kita dapat beraktivitas memerlukan energi seperti membaca, berjalan, dan berlari. Yang D yaitu dapat menjelaskan pergerakan air dan pergerakan yang dihasilkan dari kegunaan energi tersebut seperti PLTA, pembangkit energi listrik tenaga air, dan energi yang dihasilkan oleh angin juga bisa. Terus selanjutnya yaitu mengetahui energi listrik yang dapat dihasilkan dari mesin listrik. Selanjutnya yaitu mengetahui kegunaan baterai dalam alat-alat penunjang kehidupan dan dapat menjelaskan jenis-jenis baterai yang telah diisi ulang. Terus selanjutnya yaitu bahwa membuat hasil pengamatan tentang sumber energi dan kegunaannya dalam sehari-hari. Yang terakhir yaitu mengidentifikasi. Yang keempat yaitu mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif seperti angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Yang A yaitu kita bisa melihat yang A yaitu mengamati apa saja sih sumber dari energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, dan
mendiskusikan gambar sumber energi dan mendiskusikan menjelaskan. Nah, yang B yaitu mengenali sumber-sumber energi yang telah digunakan sebagai sumber energi seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Yang C yaitu membuat ringkasan tentang hubungan ketersediaan sumber energi alam dan energi alternatif. Yang selanjutnya yaitu membuat hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir itu menjelaskan pengertian dan contoh energi panas seperti matahari, dua benda yang bergesekan seperti api, kompor yang dinyalakan, setrika, magma, lava, uap air, uap, dan lain-lain. Mengamati benda-benda yang menghasilkan sumber energi panas, mendiskusikan dan memaparkan penyebab terbentuknya energi panas pada benda sekitar. Yang selanjutnya yaitu mempraktekkan cara energi panas menggunakan benda yang ada di sekitar. Menjelaskan energi panas bagi makhluk hidup, misalnya bagi tumbuhan dan manusia. Indikatornya yaitu yang A, mengetahui bahwa peranan energi panas bagi tumbuhan sangat diperlukan dalam proses fotosintesis. Yang selanjutnya itu memaparkan manfaat energi panas bagi manusia yang berasal dari matahari yang dapat menerangi bumi. Kompetensi dasar selanjutnya yaitu menjelaskan perpindahan panas benda bersuhu tinggi ke suhu yang rendah. Yang pertama yaitu memaparkan bahwa perpindahan panas secara konduksi melalui zat pelantara seperti zat padat gitu. Misalnya seperti mengaduk teh. Sendokan mengandung aluminium gitu. Yang selanjutnya yaitu memaparkan perpindahan panas secara konveksi melalui zat pelantara. Biasanya terjadi pada zat cair dan gas. Selanjutnya yaitu menjelaskan apa itu energi listrik, gejala kelistrikan, sumber energi seperti baterai, dinamo, aki, generator, dan lain-lain. Yang pertama yaitu indikatornya mengetahui energi yang dapat menghasilkan energi listrik. Yang kedua yaitu memaparkan apa saja gejala kelistrikan yang telah mudah terjadi. Nah, yang selanjutnya kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan perubahan energi listrik dan berbagai sumber energi lainnya seperti arang, kayu bakar, minyak, dan gas. Yang selanjutnya yaitu kompetensi dasar menjelaskan cara penghematan energi listrik dan langkah apa saja yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan membuat hasil karya energi listrik seperti model lampu lalu lintas, model bel, model alam. Nah, jadi di sini ada beberapa indikatornya dapat menerapkan langkah sederhana penghematan menggunakan alat elektronik hanya ada yang sangat diperlukan. Sekian presentasi dari saya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya nanti. Perkenalkan, nama saya Cynthia Tanfara Natasha, NPM 191111000269. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran, peta konsep, dan materi kelas 1 dan 2. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran tentang sumber energi ini. Yang pertama adalah untuk mengenal energi dan macam-macam energi. Lalu yang kedua adalah untuk mengetahui kegunaan energi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga adalah untuk mengetahui pengaruh kegunaan energi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat adalah untuk mengetahui sumber energi. Selanjutnya adalah perubahan energi dan apa saja yang dapat menjadi sumber energi alternatif. Lalu yang kelima adalah untuk mengetahui energi panas dan apa saja yang dapat menghasilkan energi panas dan bagaimana proses energi panas mengalami perpindahan menjadi energi listrik. Lalu yang terakhir adalah yang keenam, untuk mengetahui apa itu energi listrik, apa saja yang dapat menghasilkan
energi listrik, dan perubahan energi listrik menjadi energi lain, gejala kelistrikan, dan kegunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan peta konsep energi. Yang pertama ada pengertian energi. Di dalam pengertian tersebut terdapat juga sumber energi yang ada di sekitar kita seperti matahari, listrik, air, angin, dan bahan bakar. Selanjutnya adalah sumber energi di sekitar kita dan kegunaannya. Yang pertama adalah untuk menghasilkan cahaya, bisa berupa lampu, listrik, lilin, dan senter. Yang kedua untuk menghasilkan bunyi, bisa berupa radio dan TV. Yang ketiga adalah untuk menghasilkan panas, bisa berupa setrika, kompor listrik, dan oven. Selanjutnya adalah dua macam energi seperti energi alternatif. Contohnya tenaga angin, tenaga matahari, tenaga air, panas bumi, biomasa, dan tumbuhan. Energi selanjutnya adalah energi panas. Contohnya adalah batu bara, gas, minyak, kayu, dan matahari. Energi selanjutnya adalah energi gerak. Contohnya seperti aliran air. Energi selanjutnya adalah energi bunyi. Contohnya adalah gitar, kecapi, lonceng, kendang, dan fluit. Energi selanjutnya adalah energi listrik. Contohnya adalah kipas angin, setrika, dan lampu. Energi selanjutnya adalah energi kimia. Contohnya adalah aki, baterai, dan lainnya. Lalu selanjutnya adalah penghasil energi panas. Yang pertama adalah matahari. Yang kedua adalah dua buah benda yang bergesekan, dan yang ketiga adalah setrika yang dinyalakan. Selanjutnya adalah manfaat energi panas bagi manusia. Contohnya seperti mengeringkan pakaian, uap panas, dan sebagai pembangkit listrik. Manfaat energi bagi tumbuhan, contohnya adalah untuk membantu proses fotosintesis. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi kelas 1 dan 2. Materi pertama adalah materi kelas 1. Di kelas 1, anak-anak akan mempelajari tentang sumber energi yang berada di sekitar kita, di antaranya sumber energi panas, sumber energi panas listrik, sumber energi berupa matahari, angin, air, dan bahan bakar alam yang berasal dari bumi. Penggunaan listrik dihasilkan dari sumber energi alternatif dan terbarukan, yaitu matahari, angin, dan air. Gas bahan bakar untuk memasak bisa juga berasal dari kotoran hewan ternak yang diolah menjadi biogas. Sumber energi yang sering digunakan untuk melakukan kegiatan sehari-hari diantaranya energi cahaya dan panas, energi air dan energi air, energi air dan energi angin. Sumber energi memiliki ketersediaan yang sangat terbatas dan suatu saat akan habis. Sumber energi yang dapat diperbarui contohnya matahari, angin, dan air. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar yang dikembangkan saat memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, dan air. Lalu, materi untuk kelas 2 adalah sumber energi dan kegunaannya. Yang pertama adalah macam-macam sumber energi. Sumber energi adalah
Sesuatu yang bisa menghasilkan tenaga, ada berbagai macam sumber energi. Contoh energi yang bisa menghasilkan energi panas, cahaya, dan bunyi. Yang menghasilkan energi cahaya adalah lampu listrik, lampu minyak, lilin, dan senter. Lalu yang menghasilkan bunyi, banyak elektronik yang sering dijual di toko ternyata menghasilkan bunyi yang didapatkan dari energi. Energi yang digunakan adalah listrik. Sebagian baterai, misalkan radio, televisi, dan juga alat elektronik yang dapat mengeluarkan cahaya dan bunyi. Bunyi cahaya diperoleh energi televisi menggunakan energi listrik. Selanjutnya, yang menghasilkan panas seperti setrika, kompor listrik, dan oven. Selanjutnya adalah energi listrik. Listrik merupakan sumber energi dan energi yang sering dipakai di setiap rumah. Energi listrik tidak mencemari lingkungan. Listrik digunakan untuk menghidupkan elektronik seperti TV, kulkas, dan radio. Selanjutnya adalah energi minyak bumi. Minyak bumi sumber energi yang dapat dibuat dengan menggunakan minyak tanah, bensin, solar. Minyak tanah digunakan untuk menyalakan kompor zaman tradisional dan digunakan untuk menyalakan kompor. Selain itu, bensin dan solar ini dipakai untuk pengguna jalan, yaitu pengguna jalan yang memakai mesin, misalkan mobil dan motor. Baiklah, sekian dari materi saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dea Oktaviasa Putri, NPM 1911000271. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 3 dan kelas 4. Yang pertama ada energi panas. Energi panas merupakan bentuk energi. Energi panas dapat dihasilkan dari api. Energi panas sangat berguna bagi kita. Energi panas dapat dihasilkan oleh bahan bakar. Contohnya batu bara, gas, minyak, dan kayu. Energi panas digunakan untuk menggerakkan alat transportasi. Contohnya mobil, pesawat terbang, kereta api, dan kapal. Matahari juga menghasilkan energi panas. Yang kedua, energi gerak. Aliran air memindahkan daun mengikuti arah alirannya. Daun bergerak penyebab dorongan dari aliran air. Energi gerak mudah kita temukan, contohnya kipas angin, blender yang sedang digunakan. Aliran air merupakan energi gerak alami. Energi bunyi. Energi oleh bunyi disebut dengan energi bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contohnya saat senar gitar dipetik, senar gitar menjadi bergetar. Getaran itu menghasilkan bunyi. Yang keempat, energi listrik. Energi listrik sebagai sumber energi. Listrik banyak dimanfaatkan dalam kehidupan, contohnya untuk menjalankan mesin di pabrik. Energi listrik juga digunakan dalam peralatan rumah tangga, contohnya kipas angin, setrika, dan lampu. Energi kimia. Energi kimia tersimpan dalam bentuk bahan kimia. Energi dalam tubuh kita juga energi kimia. Energi ini berasal dari bahan alami. Bahan tersebut adalah makanan. Sumber energi dan kegunaannya. Yang pertama itu ada sinar matahari. Matahari menghasilkan energi panas dan cahaya. Sinar matahari adalah sumber energi utama di bumi. Tanpa energi matahari tidak ada kehidupan di bumi. Makhluk hidup bergantung pada cahaya matahari. Yang kedua, bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil disebut juga dengan bahan bakar mineral. Fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral yang tertimbun di dalam tanah. Contohnya adalah batu bara, minyak mentah diolah menjadi minyak tanah, bensin, solar.
Yang ketiga, bahan makanan. Bahan makanan merupakan sumber energi. Bahan makanan dicerna dalam tubuh kita. Hasil pencernaan makanan adalah energi. Makanan kita berasal dari tumbuhan dan hewan. Yang keempat tuh ada gerakan air dan angin. Air bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Air bergerak memiliki energi. Air pada bendungan menyimpan energi yang besar. Yang kelima, listrik. Listrik berasal dari mesin pembangkit listrik. Mesin pembangkit listrik menggunakan energi lain, contohnya energi air atau angin, energi uap, dan energi gas. Energi alternatif yang pertama tuh ada tenaga angin. Sumber tenaga yang saat ini sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, misalnya untuk menggunakan kapal layar dan menggerakkan mesin untuk memproduksi listrik atau kincir angin. Yang kedua, tenaga air. Air yang mengalir dapat digunakan sebagai sumber energi Guns, mendapatkan energi gerak atau energi listrik yang sering disebut dengan pembangkit listrik tenaga air. Yang ketiga, panas bumi. Panas bumi adalah sumber energi yang berasal dari perut bumi. Secara alam, di dalam perut bumi terdapat panas dalam jumlah yang besar yang dihasilkan oleh magma yang bergerak ke atas ke permukaan bumi. Yang keempat, matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua akan energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Kelima, biomasa. Biomasa adalah energi yang dihasilkan dari keseluruhan makhluk hidup seperti tumbuhan, binatang, mikroorganisme, dan bahan organik. Unsur-unsur utama dari biomasa adalah zat-zat kimia yang sebagian besar mengandung atom dan karbon. Yang keenam, tumbuhan yang mengandung rasa asam seperti buah lemon yang memiliki tingkat keasaman yang tinggi, yang mana rasa asam yang terkandung dalam lemon dapat menghasilkan energi listrik yang cukup baik. Sekian yang saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf. Nama saya Ditya Raum Najib, NPM 191111000282. Di sini saya akan menerangkan dan menjelaskan mengenai materi kelas 5 IPA dan kelas 6 IPA. Baik, langsung saja ke materi IPA kelas 5. Materi IPA kelas 5 yaitu mengenai sumber energi panas. Yang sering kita ketahui sendiri, sumber energi panas yaitu berasal dari matahari. Matahari di sini berperan penting bagi kelangsungan hidup di bumi. Yang pertama, manfaat dari energi panas matahari yaitu untuk mengubah energi panas menjadi sumber energi pada tumbuhan dengan cara fotosintesis. Fotosintesis terjadi apabila tumbuhan mengalirkan zat hara dari akar menuju batang, kemudian menuju daun, dan dengan adanya energi matahari terjadilah proses fotosintesis. Kemudian manfaat lain dari sumber energi panas matahari yaitu di sini saya ada sebuah bola. Kita lihat bola ini bundar, ibarat kata bola ini adalah bumi. Baik, untuk bagian atas yang terkena sinar matahari akan menjadikan bagian atas ini cenderung lebih panas dan suhunya akan melebihi untuk bumi bagian bawah. Untuk yang bagian atas itu dapat berlangsungnya tumbuhan karena dialiri oleh sinar matahari sebagai bentuk fotosintesis. Untuk yang bagian bawah, bumi cenderung lebih dingin dan lebih sejuk. Untuk bagian bawah sendiri sangat sulit untuk tumbuhan hidup karena tidak teraliri oleh sumber energi matahari. Hanya berbagai jenis tumbuhan saja yang dapat hidup. Baik, kita akan lanjut ke materi IPA kelas 6. Materi IPA kelas 6 yaitu mengubah energi panas menjadi energi listrik. Sering kita ketahui, sumber energi panas diubah menjadi energi listrik yaitu kita kenal dengan panel surya. Bagaimana cara kerja panel surya? Baik, di sini misalkan ini rumah. Di atas rumah yaitu terdapat panel surya.
panel surya itu sendiri, cara kerjanya dengan cara panel surya dialiri oleh pipa dari tangki air, kemudian dialiri ke panel surya. Kemudian panel surya ini akan merebus air tersebut hingga mendidih. Bagaimana cara panel surya ini merebus air? Yaitu dengan cara dari sumber energi matahari. Setelah dari tangki ini mengaliri ke dalam panel surya, otomatis air tersebut akan mendidih. Kemudian air yang mendidih ini akan dialiri menuju pipa generator yang itu dapat menghasilkan uap, dan uap tersebut akan generator sehingga generator dapat menghasilkan energi listrik. Oke, demikianlah presentasi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Jan Kartika Dewi, nomor pokok mahasiswa 1911100285, akan menjelaskan mengenai kegiatan KPS, yaitu energi panas yang dapat berubah menjadi energi listrik, serta energi alternatif dan percobaan sederhana. Nah teman-teman, pada kegiatan mengamati menggunakan indera peraba dan indera penglihatan, mengapa benda tersebut dapat menghasilkan energi panas dan bagaimana pengaruh energi panas yang dihasilkan oleh matahari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita dapat mengetahui ya bahwa sumber energi panas itu berasal dari matahari, listrik, api, panas bumi, dan juga bahan bakar. Berdasarkan hasil pengamatan secara langsung, manfaat sinar matahari dalam kehidupan sehari-hari dapat kita contohkan. Yang pertama yaitu dapat mengeringkan pakaian yang basah, dapat menjadi sumber energi tenaga listrik yang berasal dari panas matahari, dan dapat membantu tumbuhan dalam berfotosintesis. Siang hari ini cuaca sangat terik dan berada di tingkat suhu 30 derajat Celcius. Berada di dalam rumah saja, saya dapat merasakan panasnya cuaca hari ini. Dan ini saya sedang berada di teras depan rumah. Bisa dilihat bagaimana cuaca matahari hari ini ya. Energi panas bisa berubah menjadi energi listrik, yang mana biasanya disebut dengan pembangkit listrik tenaga surya, yang memanfaatkan panas matahari untuk menghasilkan energi listrik. Sumber energi listrik berasal dari baterai, akumulator, aki, generator, tenaga uap, tenaga surya, tenaga air, dan juga gas. Setelah melakukan pengamatan, ada persamaan antara energi panas dengan energi listrik. Kedua energi ini dapat menghantarkan panas pada benda yang dialirinya, seperti pada setrika, magicom, oven, dan sebagainya. Kemudian terdapat juga energi alternatif yang dapat digunakan ketika sumber utama energi listrik mengalami kerusakan atau tidak adanya sumber listrik di suatu tempat dan membutuhkan cahaya lampu. Nah, kita dapat memanfaatkan tumbuhan seperti buah lemon. Nah, yang kita ketahui bahwa buah lemon itu memiliki sifat asam yang cukup tinggi. Nah, sifat asam inilah yang berfungsi untuk menghasilkan energi listrik yang cukup baik. Yang kedua, energi ini mengalami timbal balik, energi panas ke energi listrik. Energi panas yang dihasilkan dari matahari dapat menghasilkan energi listrik yang dialirkan pada setrika, yang kemudian menghasilkan kembali energi panas. Nah, energi panas itu mempunyai sumber energi panas dan mengeluarkan energi panas. Sedangkan pada energi listrik tidak dapat dilihat, tidak dapat dirasa, namun menghasilkan energi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Perbandingannya seperti energi panas dapat menghasilkan energi listrik dan energi listrik dapat menghasilkan energi cahaya. Kemudian untuk mengetahui berapa derajat Celcius kepanasan suatu benda, kita dapat menggunakan alat yang bernama termometer. Nah, untuk mengetahui berapa besaran volt tenaga listrik dan daya arus listrik, kita dapat menggunakan alat yang bernama multimeter. Kemudian memprediksikan apakah buah lemon dapat menjadi energi alternatif penghasil energi listrik yang dapat digunakan oleh banyak orang jika suatu hari nanti sumber utama energi listrik mengalami kerusakan atau tidak adanya sumber listrik di suatu tempat. Nah,
Pada percobaan ini akan ditunjukkan kepada rekan saya yaitu Ditya Ilham Munajib. Alat dan bahan yang diperlukan pada percobaan ini adalah 1 buah lampu boklam, kabel, 2 buah jarum pentul, dan 1 buah lemon. Baik, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara sebuah lemon ini dapat menghasilkan arus listrik. Kita ke proses perangkaian. Pertama-tama, kita sediakan kabel ini. Kabel ini sudah kita kupas di bagian ujungnya. Bisa kita lihat, di bagian ujungnya sudah kita kupas. Kemudian, jarum pentul untuk bagian yang warna pink ini kita letakkan di sumbu positif pada kabel. Nah, kita rekatkan dengan cara kita putar seperti ini. Kemudian untuk yang warna merah ini kita kaitkan di sisi lainnya pada kabel. Seperti ini. Ketika 2 jarum ini telah kita rangkai, kemudian untuk sisi yang positif kita masukkan ke tengah lemon. Sedangkan untuk sisi yang negatif kita tusukkan di bagian samping lemon. Gini. Setelah dipastikan jarum telah menempel sempurna dan juga kabel telah terpasang, selanjutnya kita sediakan lampunya. Nah, untuk lampunya ini kita bisa mempraktekannya dengan sumbu positif diletakkan di bagian tengah dan sumbu negatif di bagian samping. Nah, kita lihat bisa hidup. Sekarang kita lepas. Nah, cukup mudah cara pengaplikasiannya dan cukup lama hidupnya. Baik, jadi kita bisa simpulkan bahwa lemon ini dapat mengantarkan arus listrik dan menghasilkan arus listrik. Oke, jadi pertanyaan sekarang, mengapa sebuah lemon ini dapat menghasilkan arus listrik? Yaitu karena di dalam lemon ini terdapat larutan elektrolit sehingga dapat menghasilkan arus listrik. Kandungan lain juga yaitu asam sitrat. Asam sitrat ini berperan penting agar lemon ini dapat menghasilkan arus listrik. Oke. Itu tadi adalah kegiatan KPS yang telah kami lakukan terkait energi panas yang dapat berubah menjadi energi listrik serta energi alternatif dan percobaan sederhana. C. Sikap ilmiah. Yang pertama, rasa ingin tahu yang tinggi, terutama pada hal-hal yang baru. Nah, rasa ini diwujudkan dengan tindakan yang selalu bertanya-tanya mengenai berbagai hal, seperti mengapa energi panas dapat berubah menjadi energi listrik, lalu apa penyebabnya, dan seterusnya. Yang kedua yaitu berpikir terbuka dan jujur. Sifat ini dinyatakan dengan tindakan yang selalu bersedia mendengarkan keterangan dan argumentasi dari orang lain, serta menghindari tindakan bahwa pendapat diri sendirilah yang paling benar dan tepat. Jujur dalam memberikan informasi terkait hasil pengamatan. Yang ketiga yaitu objektif bila menemukan fakta yang lebih akurat. Sikap ini diperlihatkan dengan menyatakan apa adanya dan harus sesuai dengan fakta yang diperoleh dan menyajikan hasil percobaan terkait energi alternatif sesuai dengan kenyataan tanpa adanya rekayasa.
Yang keempat yaitu bersikap kritis. Merealisasikan dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Bertanya kepada siapa saja yang dianggap lebih tahu dan memahami. Dan banyak membaca sumber terpercaya terkait pendapat yang akan ditulis. Harus memahami secara detail terkait pengamatan yang akan dilakukan berdasarkan sumber yang jelas. Peka terhadap pengamatan dan berpikir secara luas terkait masalah secara cerdas dan logis. Nah, itu tadi adalah penjabaran mengenai SKKD, tujuan pembelajaran, peta konsep, materi, lalu kegiatan KPS dan sikap ilmiah yang dapat kami jelaskan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.